Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat? Oke, jadi kali ini di video ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biografi Al-Kindi. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Faiz Firdaus, aku dari kelompok 5. Di sini aku sebagai storyteller. Halo, kenalin aku Muhammad Agus Firmansyah dari kelompok 5 bertugas sebagai source of material. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid Mumtaz dari kelompok 5 yang bertugas sebagai source of materials. Saya Ilham Muhammad Isyam dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam bertugas sebagai editor. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang Al-Kindi. Nah, Al-Kindi itu siapa sih? Al-Kindi itu adalah bapak filsuf pertama dari Islam, dikenal sebagai raja filsuf dari Arab, lahir di Kufah, Irak sekitar tahun 801 Masehi gitu ya. Dan beliau ini tuh hidup sekitar 70 tahunan sampai akhirnya meninggal di tahun 873 Masehi. Nah, kenapa sih disebut sebagai filsuf Arab dan lain sebagainya? Kita bakal bahas next, dan jangan lupa stay tune terus sampai akhir video. Cekidot. Nah, kita masuk ke kehidupan awal dan pendidikannya. Nah, hal ini kan lahir di Kufah, Irak. Nah, beliau tuh dari suku bangsawan gitu ya, nama sukunya tuh suku Kindah gitu. Nah, ayahnya Ishak itu gubernur gitu. Wah, gubernur kan punya power yang strong ya, dan dia tuh menerima pendidikan awal di sana di Kufah, Irak. Terus lanjutin studi ke Baghdad di pusat intelektual dan budaya sampai akhirnya dia tuh belajar dalam naungan gitu ya di Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim gitu, sampai waktu itu tuh ada dipekerjakan gitu ya di House of Wisdom di zaman Abbasiyah itu. Nah, dari sana akhirnya kayak dipekerjakan di sana di House of Wisdom, dan Al-Kindi ini tuh ngasih kontribusi yang gede banget buat kemajuan filsafat Islam gitu ya, sampai akhirnya pertanyaan kenapa dia dijuluki sebagai filsuf pertama dari Islam dan raja filsafat dari Arab itu karena beliau itu tuh dia tuh pintar bahasa Yunani gitu ya. Terus karena dia kampung halamannya itu di Arab katakanlah gitu, jadi dia bisa bahasa Arab. Nah, dia tuh nerjemahin tuh buku-buku dari Yunani segala macam kayak gitu, ilmu pengetahuan dari sana gitu. Dan fun fact-nya ya, itu tuh saking banyaknya buku yang diterjemahin gitu, sampai akhirnya dia tuh bisa dapetin karya gitu ya, dengan kontribusi intelektual yang dipunya tuh sampai 260 karya. Itu kebayang gak sih sebanyak apa itu buku karya yang ditulisnya? Dan di zaman itu kayak kan belum ada kayak secanggih sekarang yang komputer bisa ngetik sampai segala macam kayak gitu. Dan itu berarti kayak wah, secerdas itu gitu. Dia tuh jadinya jembatan perkembangan ilmu pengetahuan filsafat khususnya gitu yang dari Yunani dan ke yang Islam gitu. Nah, tapi selain dari hal-hal yang menyangkut tentang filsafat, etika, logik, dan metafisik kayak gitu-gitu, dia juga tuh ternyata punya kontribusi di bidang psikologi, maths, terus astronomi, kedokteran, dan juga di farmakologi gitu. Nah, dia tuh jadi salah satu penerjemah ya kan, tadi kan penerjemah gitu, dan penerjemahan karya-karya filsuf besar Yunani kayak Aristoteles, terus Plotinus gitu ke dalam bahasa Arab gitu. Dan jadi sampai akhirnya filsafat berkembang dan bisa dipahami oleh bangsa Arab, dan ini jadi salah satu alasan lahirnya filsafat Islam. Mau tahu? Masih seru, tonton sampai habis pokoknya. Jadi dalam teorinya gitu ya, dalam teori filsafatnya, karena dikenal sebagai bapak filsafat Arab ini, Al-Kindi itu membagi daya jiwa tuh ke dalam 3 bagian. 1, daya bernafsu.
2 daya pemarah, dan 3 daya berpikir cognitive and rational gitu. Dan dia tuh consider kalau ilmu yang salah satu ilmu yang paling penting sebelum kita pada akhirnya bisa berpikir lebih jernih dan mempelajari filsafat secara utuh, itu tuh adalah ilmu matematika gitu. Karena tanpa matematika tuh orang tuh gak mungkin bisa sampai keahlian filsafat yang benar-benar gitu. Jadi kayak dasar matematika itu tuh kayak yang mengokohkan orang itu pada akhirnya bisa sampai ke taraf filsafat yang baik. Nah, tadi kan pembagian jiwa menurut kekuatan jiwa menurut itu 3 gitu. Dan Al-Kindi ngebaratin ini kayak yang daya berpikir diibaratin sebagai sasis kereta. Dan 2 kekuatan lainnya yaitu pemarah dan nafsu. Ini diibaratin sebagai 2 ekor kuda yang narik kereta tersebut. Dan buat Al-Kindi ini sendiri kayak orang yang jadiin akal budinya sebagai tuannya diibaratin sebagai raja gitu. Dan pada akhirnya kayak orang-orang tuh bisa, orang-orang yang bagus tuh yang kayak mampu mengolah pikirannya gitu, orang-orang yang mau mikir gitu. Karena kalau nggak mikir, karena segala sesuatu tuh grow awal mulanya tuh dari sini, dari pikiran kita dulu sendiri. Dan ya, Al-Kindi kita kenal sebagai orang yang menghubungkan pemikiran Yunani dengan tradisi intelektual Islam gitu. Dan karya-karyanya tuh kan banyak banget gitu ya. Dan ini jadi salah satu kontribusi yang paling besar banget buat itu. Nah, tapi sebagaimana udah aku bilang di awal, kalau misalkan Al-Kindi ini tuh nggak cuman ada di bidang filsafat gitu aja gitu, nggak cuma di bidang filsafat ilmu, tapi di disiplin-disiplin ilmu yang lain juga. Wah, dia banyak banget. Kayak contohnya nih, satu karya-karyanya di bidang astronomi, ada namanya Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah. Jadi kitab ini tuh ngebahas tentang posisi bulan dengan melihat kondisi air laut yang selalu berubah tentang pasang surutnya. Terus ada kitab Mahiyatul Falak tentang sifat langit gitu, sama kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasa, jadi tentang cahaya sama bayangan benda-benda di alam semesta. Nah, tentang cahaya itu kayak aku ingat kalau misalkan kan tadi Al-Kindi tuh nerapin matematika ini sebagai dasar kayak buat apa ya, kayak orang tuh harus buat di segala ilmu gitu. Nah, Al-Kindi ini tuh dia tuh yang kayak mengadopsi gitu dari tulisan India sampai akhirnya kayak jadi angka-angka Arab gitu. Dan dari kayak perhitungan matematikanya itu tuh dia tuh pada akhirnya bisa berkontribusi kayak ngitung optik dan apa ya, di ilmu-ilmu yang lain, di topik-topik ilmu yang lain gitu. Nah, selain di ini juga dia tuh ada di ilmu alam sama fisika. Nah, Al-Kindi ini tuh nemu dan bilang kalau misalkan bahwa biru pada langit tuh bukan warna murni dari langit itu, tapi itu tuh adalah pantulan dari cahaya karena penguapan air dan debu-debu yang ada di udara. Dan dia juga nulis buku sekitar 12 buku tentang ilmu alam dan nerapin matematika dalam menjelaskan fenomena optik. Wah, tadi aku udah jelasin ya kayak gitu. Nah, even Al-Kindi ini tuh kan tadi banyak banget kayak menerjemahkan buku-buku dari Yunani dan lain sebagainya. Terus ya akhirnya memahami, belajar tentang filsafat Yunani gitu. Tapi dia tuh pada akhirnya bisa menemukan kalau dia bisa stand out sama pendiriannya sendiri. Kayak dia bilang kalau misalkan ya pada akhirnya emang Tuhan tuh ada gitu, dan ada Tuhan yang Maha Esa gitu, yaitu siapa? Allah gitu. Dan Tuhan tuh gak pernah, bukan yang dibilang kayak awalnya gak ada sampai akhirnya jadi ada, tapi Tuhan tuh ada selamanya gitu. Dan Tuhan tuh mustahil buat gak ada. Dan Tuhan itu wujud yang paling sempurna dan tidak didahului oleh wujud yang lain. Pun misalkan ada wujud-wujud lain yang ada, itu tuh disebabin sama kewujudannya gitu. Dan di apa ya, dalam filsafatnya juga bilang kalau misalkan Tuhan tuh bukan makhluk ataupun benda yang hidup di alam gitu, tapi Tuhan juga
bukan sesuatu yang tersusun dari materi maupun bentuk-bentuk, tapi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta gitu. Nah jadi konsep ketuhanannya ini tuh berseberangan banget sama konsep ketuhanan yang filsafat Yunani jelasin, di mana Al-Kindi ini tuh berpegang teguh menyimpulkan pada akhirnya kalau misalkan konsep ketuhanan dalam filsafatnya ini tuh berasal dari kayak teori metafisika gitu. Meanwhile kalau misalkan yang teori dari filsafat Yunani ini itu diambilnya dari teori-teori fisika yang ada gitu. Dan juga Al-Kindi juga bilang kalau misalkan filsafat ketuhanan tuh dapat derajat yang lebih tinggi, even yang paling tinggi daripada filsafat yang lainnya gitu. Karena soal pembahasan tentang ketuhanan itu dipandang sebagai pembahasan yang yang urgensinya tuh paling gimana gitu, karena ini eksistensinya tuh untuk mencari yang paling benar, yaitu siapa gitu. Dan ini Tuhan kan kayak tentang antara kita sama pencipta kita gitu ya gitu. Dan ya even kayak gitu Al-Kindi bisa tetap stand out sama pemikirannya dengan gagasannya, dan berbeda. Jadi kayak even dapat distraksi yang banyak dari filsafat Yunani ini, tapi itu tuh pada akhirnya nggak bisa ngerubah stand out dia, pemahaman dia tentang itu. Justru kayak semakin menguatkan dia kayak oh iya Tuhan satu, Allah, oh iya konsepnya kayak gini gitu, nggak sama mereka. Nah jadi itu tentang pembahasan dari Al-Kindi gitu ya. Jadi apa sih ibroh yang bisa kita ambil dari cerita biografi Al-Kindi ini? Kalau misalnya kayak pertama, kita bisa tetap belajar dari mana aja, kayak tanpa pandang sumbernya itu apakah dari orang Islam ataupun enggak, tapi dengan satu syarat, kayak kita tetap punya akidah yang emang udah kokoh banget juga dulu gitu. Dan pada akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang lebih menguatkan kita kalau ya semuanya tuh pada akhirnya balik lagi ke Allah gitu, kayak turn to Allah gitu. Nggak semuanya kayak nggak justru bertentangan dengan agama. Kita mau belajar tentang saintek ataupun hal-hal lain yang kayak itu sebenarnya nggak diituin sama agama, ilmu keduniaan ya, that's all gitu, that's no problem dan nggak masalah sama sekali. Even itu bagus dan pada akhirnya bakal bisa nimbulin banyak karya yang abadi gitu, dan kita abadi dikenal karena karya positif yang kita dapat gitu, kita lakuin. Terus yang kedua, ibroh yang bisa kita ambil juga kayak semangat. Kayak orang dulu aja tuh bisa nulis sampai sebanyak buku itu, ngasilin karya. Terus sekarang di zaman yang lebih gampang gitu, masa kita mau terus stuck di situ aja tanpa kayak mau berkarya dan lain sebagainya gitu. Even kayak karya-karyanya banyak yang hilang, tapi dia masih bisa tetap dan stand out, dikenal sampai sekarang gitu. Dan teori-teorinya tuh bisa kita pelajari gitu, dan itu jadi suatu amal jariah yang Masya Allah banyak banget. Dan semoga bisa jadi jalan untuk Al-Kindi, dan kita mungkin nanti ketika karya kita abadi dan ngasih suatu impact yang paling bermanfaat banget buat dunia ini gitu, kayak wah gitu, banyak banget. Sampai akhirnya semoga jadi salah satu waying kita buat pada akhirnya sampai ke tujuan kita, itu buat dapat rahmat ridha Allah sampai akhirnya tembus ke jannahnya gitu. Mungkin segitu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, baiknya dari Allah, kurangnya dari kelompok kami gitu. Aku sebagai storyteller mau ucapin makasih yang udah nyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.